Jadi tugas utama KPU itu tadi menjalankan semua proses penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir, dan kemudian menjadi hasil pemilu itu memulainya dari tahapan-tahapan. Nah ini jadi kita melaksanakan itu sudah ada aturan yang kemudian diatur dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu mengatur jadwal pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Jadi mulai perencanaan, kemudian tahapan perencanaan dan perencanaan anggaran dan penyusunan peraturan KPU di dalam penyelenggaraan pemilu ya. Kemudian ada tahapan pemutakhiran data pemilih, ada tahapan pendaftaran partai politik dan verifikasi, kemudian ada pendaftaran penetapan peserta pemilu, kemudian ada kampanye dan sebagainya sampai pemungutan suara dan hasilnya. Nah, itu sampai dilantiknya para pemimpin atau wakil yang sudah hasil dari pemungutan rekapitulasi pemungutan suara tadi. Kalau dirangkum itu ada tiga pilar, 3 elemen yang itu menjadi kesuksesan pemilu itu sukses apa tidak. Itu siapa saja? Yang pertama ada penyelenggara pemilunya. Yang kedua itu ada pesertanya, kandidatnya. Nah, yang ketiga adalah ada pemilihnya. Banyak yang bertanya, ngapain aja KPU itu kalau nggak ada tahapan pemilu kayak gitu. Nah, itu ada rangkaian kegiatan pertama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih yang hasil 2019 pemilu terakhir itu kita pelihara, data pemilihnya itu kita update dari bulan ke bulan, Mas. Nah, kedua, kemudian apalagi sosialisasi pendidikan pemilih baik pemula kepada masyarakat itu juga kita lakukan dengan bekerjasama juga dengan semua pihak ya, terutama lembaga pendidikan seperti kampus, SMA yang kira-kira nanti ada pemilih pemula di situ. Kemudian juga pada sosialisasi tahapan. Nah, tahapan dimulai itu kita sosialisasikan. Kemudian apa saja yang dilakukan, kita membentuk grup-grup baku humas, Mas. Badan koordinasi humas atau dengan masyarakat. Di situ wadah grup-grup ini memadahi informasi. Jadi kita membuat grup dengan instansi terkait, dengan stakeholder yang ada, dengan media, dengan partai politik. Kita himpun dalam satu grup yang di situ menyampaikan segala informasi terkait dengan pemilu. Kalau kita mengenal KPU Komisi Pemilihan Umum itu penyelenggara teknis, jadi yang melaksanakan teknisnya jalannya pemilu, termasuk yang bikin surat suara, membuat hak pilih daftar pemilih, dan membuat tahapan ya semacam itu penjadwalan pemilu itu. Sedangkan sisi untuk monitor dan pengawasannya, ya kan, itu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu. Mulai kemarin, tahapan dimulai itu 14 Juni. Nah, kita Bawaslu itu sudah membuka pendaftaran pemantau pemilu. Nah, jadi pemantau pemilu itu ya mirip Bawaslu sebenarnya. Mirip, dia mengamati, mengontrol gitu ya, dan termasuk mengawasi. Jadi partisipasi pengawasan pemilu oleh masyarakat yang terlembaga, yang terorganisir itu bisa melalui pemantau tersebut. Baik. Sebenarnya ada nggak sih Pak hal-hal yang harus ataupun wajib untuk dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri? Kalau kewajiban sih harus bersikap adil ya. Ya tadi saya sambung ya, masalah kewenangan kita ini bisa menerima ya. Kita ini sebagai kanal mencari keadilan, pintu utama. Baik dari ada yang kejadian di perkara pelanggaran, baik ada yang merasa dirugikan atau perselisihan sengketa, kita kanal utama. Sebelum kepolisian pasti menolak. Harus ke Bawaslu dulu. Harus ke Bawaslu. Gitu. Sebenarnya fungsi pengawasan itu dimiliki masyarakat sebenarnya di situ. Makanya Bawaslu ini untuk meningkatkan partisipasinya di sisi masyarakat itu
agar sadar dan melek inilah aturan main di pemilu. Nah, untuk apa? Untuk menjaga asas pemilu itu sendiri ya, nilai-nilai demokrasi dan semua elemen, terutamanya peserta pemilu yang bertarung dan yang berkompetisi itu mendapatkan keadilan. Jadi di sini bisa dibilang kalau Bawaslu ya Pak, ini kayak memperjuangkan keadilan begitu ya, untuk pemilu begitu. Baik. Nah, kira-kira gimana sih Pak proses perekrutan petugas Bawaslu sendiri? Kalau perekrutan ini beda-beda ya. Kalau provinsi sama kota kabupaten itu yang milih Bawaslu Pusat atau RI. Oke. Begitu juga KPU. Tapi kalau di pusat, Bawaslu Pusat itu berbarengan pemilihannya sama KPU. Jadi antara eksekutif presiden sama legislator DPR. Nah, gitu.